Malaysia di puncak klasemen grup kualifikasi Piala Asia 2027. Namun mereka terancam gugur oleh keputusan FIFA dan AFC ini. Vietnam melenggang tenang. Kalau cuma lihat tabel klasemen, Malaysia memang terlihat paling nyaman. Poin mereka di puncak, jelas. Posisi mereka aman. Secara matematis, jalur ke Piala Asia 2027 terbuka lebar. Tapi FIFA tiba-tiba kasih hal yang tidak diinginkan bagi para penyokong Harimau Malaya. Sepak bola memang selalu ada kejutan. Keputusan FIFA yang diteruskan AFC bisa membujarkan nasib Malaysia untuk melenggang mulus ke Arab Saudi tahun depan di AFC Cup 2027. 7 pemain atau Hulgado CS secara tegas dilarang FIFA untuk memperkuat di pertemuan kedua lawan Vietnam. Kehilangan satu pemain inti saja bisa mengganggu keseimbangan tim, apalagi kalau jumlahnya 7. Itu bisa berarti perubahan komposisi besar-besaran, bisa berarti sistem yang sudah dibangun harus dirombak lagi, dan yang paling berat, mental tim bisa ikut goyah. Ini kesempatan emas bagi Vietnam untuk balas dendam, dan sekaligus menjaga pasukan Harimau Malaya ke ajang bergengsi sepak bola Asia ini. 2 pukulan telak bagi Harimau Malaya. Karena tak hanya larangan ke-7 pemain itu saja, FIFA bahkan berpotensi menghapus poin yang didapat setiap pertandingan yang menyertakan pemain ilegal itu. Situasi kian ruwet jika itu benar-benar dijatuhkan oleh FIFA. Dan Malaysia seperti digantung FIFA. Melalui CAS, mereka diminta menunggu hingga 26 Februari untuk mendapatkan hasil final status mereka di hadapan FIFA. Apakah mendapat hukuman atau penangguhan akan dilanjutkan lagi? Namun, bukan Malaysia namanya jika tidak optimis menatap masa depan timnya. Di tengah bayang-bayang sanksi FIFA itu, justru Malaysia tetap membangun tim guna melengkapi bolongnya kekuatan mereka dengan tidak diperbolehkannya ke-7 pemain itu bermain. Malaysia dikabarkan bahkan bisa dipastikan diperkuat 2 pemain naturalisasi anyar. Mereka adalah striker Brekson da Silva yang berusia 35 tahun dan bek Giancarlo Galifoucho yang berusia 32 tahun. Menurut laporan terbaru, kedua pemain itu hampir menerima paspor Malaysia dan siap bermain melawan Vietnam. Meskipun sudah tidak muda lagi, pengalaman dan kualitas mereka dinilai bisa menguatkan Harimau Malaya dalam laga krusial ini. Sepak bola Asia Tenggara memang penuh rivalitas, tapi kali ini bukan soal duel lapangan dulu yang jadi sorotan, justru keputusan administratif yang menentukan arah. Vietnam pasti di atas angin dengan situasi rival terberatnya di grup kali ini. Mereka cukup menjaga momentum karena kalau Malaysia terpleset, peta klasemen bisa berubah. Dan itu yang mereka harapkan atas Malaysia. Dan di fase kualifikasi, satu perubahan kecil saja bisa menentukan siapa yang lolos dan siapa yang harus mengulang perjuangan dari awal. Jadi, Malaysia memang di puncak, tapi puncak yang kini terasa rapuh. Sementara Vietnam, mereka bisa melenggang tenang sambil berharap Malaysia mendapat sanksi berat dari FIFA dan tentunya tanpa tekanan berlebih bermain di hadapan pendukung mereka sendiri. Sekarang tinggal menunggu bagaimana akhir dari keputusan ini. Apakah Malaysia tetap kokoh di atas? Ataukah situasi ini jadi titik balik yang tak pernah mereka bayangkan? Karena dalam persaingan ini, bukan yang paling tinggi di klasemen yang bertahan, tapi siapa yang mampu mendapatkan keberuntungan dari keputusan akhir CAS dan FIFA.